Shalom Elohim Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam program kesaksian iman yang luar biasa ini. Kerinduan saya dan doa saya Bapak Ibu sehat ya, bahagia dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna dan tentunya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Agar Bapak Ibu dan teman-teman semua dapat menjadi berkat bagi banyak orang ya. Dengan demikian memuliakan nama Bapa kita yang di sorga. Dan itulah hendaknya supaya kita menjadi terang dan garam ya di muka bumi ini. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, hari ini kita mendengarkan ya paparan dari Edis TV tentang hal-hal yang selama ini menggelitik hatinya bahwa ternyata banyak ustadz-ustadz yang melakukan kebohongan di dalam ceramahnya, di dalam dakwah-dakwahnya. Banyak hal-hal yang dipelintir, banyak hal yang tidak benar. Contoh kasus adalah ustadz-ustadz banyak mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang suci. Padahal sesungguhnya di Al-Quran, di kitab sucinya, tidak ada satupun dikatakan Nabi Muhammad adalah nabi yang suci. Karena yang suci hanya satu saja, yaitu Nabi Isa Al-Masih ya. Dan inilah yang menjadi pergumulan daripada Edis TV untuk dia mengkoreksi hal-hal yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan fakta dari kitab suci mereka. Nah, bagaimana perbincangan-perbincangan yang terjadi antara Edis TV dengan para muslim? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Tapi yang saya sampaikan itu benar, saudara-saudara. Janganlah kita ini menjadi seorang yang tidak fair gitu loh. Tidak fair itu gimana? Bahas itu jangan cuma sepihak. Contoh, waktu Donditan sama Abdul Somad, mereka bahasin Alkitab, mereka bahasin agama Kristen, bahasin Paulus. Mana dari sudut pandang yang orang Kristen? Nggak ada. Makanya acaranya acara subjektif. Begitu. Beda dengan acara saya. Kalau acara saya justru saya larang ada orang Kristen bahas-bahasin agama Islam kami berdua. Begitu. Justru di sini yang dari pihak muslimnya saya undang. Karena apa? Karena dengan cara demikianlah barulah pembicaraan tersebut bisa adil, bisa dari dua sudut pandang sehingga diskusi tersebut menjadi diskusi yang fair. Itu. Ya. Ayo silakan. Saya sudah terus-menerus mengundang kaum muslimin, muslimat yang berilmu, ya, yang berilmu. Jangan ngaji aja nggak becus. Ditanya arti assalamualaikum nggak ngerti. Lu banyak. Apa arti assalamualaikum? Gimana? Oke, begini teman-teman ya. Teman-teman, sekali lagi ya, sebelum kalian naik, saya itu di sini itu menguji pernyataan. Jadi kalau di antara kalian itu pernah mendengar saya berstatement, lalu kalian berkata, ini salah ini, dia ngomong ini salah. Nah, itu yang saya tunggu. Nah, jadi yang saya utamakan, yang naik itu adalah orang yang ingin membantah argumen-argumen saya. Argumen apapun. Baik dalam argumen tentang kekristenan, maupun juga argumen dalam Islam. Barusan tadi saya bilang ya, kalau kamu mendengar ada orang berkata Muhammad itu orang suci, itu bohong. Alias dobol. Loh iya. Nah, misalnya kamu salah itu, benar itu Muhammad suci. Nah, kamu naik ke sini. Begitu. Contohnya begitu. Jadi setiap kalian mendengar saya berstatement, coba bantah. Itu yang saya tunggu ya. Kita bukan acara tanya jawab, begitu bukan seperti itu acaranya. Ya, kalau begitu nanti kita nggak jelas. Ya. Oke, seperti itu ya. Saudara-saudara pemirsa Edis TV yang budiman dimanapun para pemirsa sekalian berada. Ya, memang ini ada kendala.
Kendalanya itu apa? Kendalanya itu kita susah menemukan orang yang berkompeten untuk berdiskusi agama. Susah. Dari yang muslim, orangnya pada di sini ya, jamaah muslim wal muslimat di TikTok ini pada blow on. Agama nggak ngerti. Ngertinya cuman marah-marah, panas. Bagaimana ini, saudara? Coba, ayo. Saya pengen mengundang satu orang saja. Nggak usah banyak-banyak, satu saja yang berkompeten. Marilah kita jujur mengatakan kepada umat bahwasanya tidak ada dalilnya Muhammad suci. Nggak ada. Karena sudah terlalu banyak orang-orang yang memakan informasi bohong lagi dusta tentang Muhammad suci. Mana Muhammad suci itu dalilnya tidak ada. Itu adalah kebohongan yang nyata. Loh, nggak percaya Anda? Coba buka dari Al-Fatihah sampai Anas. Nggak ada di situ Muhammad suci. Dapat dari mana kamu? Nah, inilah kaum-kaum yang tukang melebih-lebihkan sesuatu. Yang nggak ada diada-adakan. Yang ada justru ditiadakan. Coba kalau Ustadz ceramahnya yang betul. Kalau Ustadz ceramahnya yang jujur. Dia bilang begini. Sesungguhnya Nabi Isa itu adalah nabi, satu-satunya nabi yang suci di dalam Al-Quran. Satu-satunya manusia suci di dalam Al-Quran hanyalah Isa. Oh, langsung jemaah muslim, oten, ini Kristen, ini Kristen. Ini Kristen, ini Kristen. Loh kalau jujur seperti itu, saudara-saudara. Di mana yang kita dengar malah Muhammad suci? Bohong. Coba ayo silakan, naik. Silakan. Kita berikan kesempatan kepada kaum muslimin, muslimat untuk membantah itu. Kita kasih naik Gina Diana. Silakan, Gina Diana. Ya, selamat malam. Gina Diana, selamat malam. Ya, malam, Bang Edis. Silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Oke. Iya. Lagi rame-rame ya Bang ya? Iya nih. Oke. Bang, saya tanya dulu Bang. Saya tanya dulu Bang, Abang Muslim atau apa? Kita Islam, Bang. Kok jawabnya itu kayak seperti ragu-ragu? Kita Islam dari lahir, Bang. Ya sudah, coba jujur ya, tidak bohong ya. Iya. Oke, coba bacakan dulu Al-Fatihah untuk konfirmasi saja biar nggak dibilang bohong. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sip ini udah Muslim. Dah, Kip. Jadi begini. Jadi tema kita hari ini sederhana saja, tapi ini sangat berpengaruh kepada banyak umat. Karena begini, banyak ustadz-ustadz, dia itu kalau ceramah, yang isi daripada ceramahnya itu bukanlah kebenaran, tetapi hawa nafsu dan kebohongan. Salah satu kebohongan yang nyata, salah satu dusta yang selama ini sudah merasuki jamaah kaum muslimin wal muslimat adalah Muhammad adalah suci. Ini adalah tipu daya syaitan yang terkutuk. Coba tunjukkan dalilnya dalam Quran bahwasanya Muhammad suci. Jawab, silakan. Jangan didengerin, Bang. Kalau Ustadz yang nggak bener mah. Iya, Dengerinnya Ustadz yang bener aja. Iya, berarti selama ini kaum muslimin wal muslimat menerima, mengkonsumsi, memakan berita dusta. Betul. Betul. Ya, cuman kan itu kan Ustadz yang nggak bener, Bang. Jangan didengar Ustadz yang Tapi nggak bener. semua begitu.
Kenapa semuanya pada ngomong begitu? Muhammad suci. Kaum muslimin wal muslimat, bahwasanya Muhammad manusia suci. Kenapa kalau ada ustadz ngomong begitu tidak ditegur karena dia sedang berbohong? Loh. Coba, menurut Al-Quran, siapa manusia yang suci? Ya manusia yang bertakwa lah bang. Ngarang bebas juga kamu. Manusia yang suci satu-satunya di dalam Quran adalah Isa Al-Masih. Itu. Oke bang, sekarang begini bang, saya tanya balik sama abang. Sebentar, kenapa? Kenapa Ustadz takut menyebut Isa adalah satu-satunya manusia suci dalam Quran? Karena takut nanti dibilang Kristen. Wah, itu takut. Kalau ngomong Isa, nanti saya jadi orang Kristen. Kalau ngomong Isa manusia suci, nanti jemaah saya pada bubar tidak dapat amplop. Kenapa ustadz pada takut memberitakan kebenaran? Coba. Oke, sekarang begini bang, saya tanya Sebentar, abang. betul atau tidak? Iya. Betul atau tidak? Isa Tidak. satu-satunya manusia suci dalam Quran. Tidak, tidak. Nabi Isa. Berarti dia Nabi tidak Isa, tahu kalau isi Nabi, Quran. Nabi Isa. Udah bang, ini sekarang saya Berarti tanya. dia tidak tahu isi Quran. Sebentar. Kamu tidak percaya Isa satu-satunya manusia suci dalam Quran? Percaya. Oke. Kalau begitu, kenapa kamu tidak berkata satu-satunya manusia yang suci adalah Isa? Ya kan Nabi Isa bang, bukan Yesus bang. Iya, gimana sih kamu? Ya sudah, intinya, oke, ke situ dulu. Yang disebut manusia suci hanyalah Isa, betul? Kenapa sekarang jadi Muhammad manusia sucinya? Kenapa kalian tukar, kalian ganti ini Muhammad jadi Isa ini? Justru di dalam Quran, Muhammad dikata-katai yang jelek-jelek, yang buruk-buruk. Lu nggak percaya Anda ini. Justru Muhammad tuh dikatakan dalam Quran takut sama manusia. Dia seorang yang berdosa. Dia takut sama istri. Lu nggak percaya. Sekarang saya kasih satu pertanyaan sama abang, gimana? Silakan. Abang Kristen kan, Protestan kan? Betul. Sekarang saya tanya sama abang, di Alkitab abang, satu ayat yang tidak ambigu, ya bang. Di mana Tuhan Yesus, Nabi Isa mengatakan, saya adalah Tuhan, sembahlah saya. Yohanes 13 ayat 13. Coba dibuka, apa isinya? Kamu berkata, akulah guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Memang akulah guru dan Tuhan. Mana bukain lah bang, jangan diomongin, bukain. Ya itu tadi yang sudah saya baca. Kenapa? Saya kan sudah hafal. Yohanes 13 ayat 13. Kamu berkata, akulah... Lux. Ya, kau tidur di bawah sana. Tidur di bawah sana. Kau malah jualan lagi. Inilah mereka ini teman-teman. Setiap mereka dikasih tahu kebenaran, selalu saja itu ngeles saja. Pura-pura berapa. Padahal kamu sudah mendengar jawaban, dan jawaban itu membuat kamu meninggal dunia. Aduh. Para pemirsa, sahabat-sahabat Edis TV yang budiman. Kalau misalnya kalian mendapati channel saya ini, kasih tahu dong sama orang-orang sekitar Anda, tetangga, orang tua, teman, siapa. Kasih tahu ini loh. Ya, terutama kepada orang-orang yang sedang bermasalah soal agama begitu. Ya, kepada kaum muslimin maupun Kristen, bagikan sama mereka, ajak nobar, nonton bareng. Nah, bila perlu, bilang sama dia, di channel ini kamu bisa naik dan kamu bisa beradu argumen, bisa berbantah-bantahan. Gitu, ya. Oke, teman-teman, bagikan. Dan ini teman-teman nih, ini
Ada love orange ini, warna orange. Nah, teman-teman coba absen kehadiran dulu satu orang satu di sini nih ya. Tap-tap di sini. Begitu ya, supaya siaran kita ini selalu direkomendasikan oleh TikTok begitu, supaya semakin banyak orang yang mendengar kebenaran. Ini paling efektif loh teman-teman. Coba teman-teman, kalau teman-teman metodenya itu manual konservatif, ya Anda ngomong yang dengar paling 3 orang. Anda ngomong A, B, C, D, sudah berbusa-busa yang dengar 10 orang. Sekarang ini lewat media sosial, ini cara yang paling efektif. Iya, ngomong nih didengar oleh 6.500 orang. Bayangin tuh 6.500 orang datang ke rumahmu. Roboh rumahmu. Begitu ya. Jadi ini cara yang paling efektif itu adalah lewat media sosial. Bukankah di dalam Alkitab dikatakan, jikalau Injil itu sudah diberitahukan kemana-mana, maka tibalah kesudahannya. Ya, jadi ini sekarang masanya untuk memberitakan kebenaran. Ya, jadi teman-teman bantu saya untuk memberitakan ini dengan cara share, klik share dan bagikan gitu. Ya, itu pengaruhnya luar biasa. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu kebohongan yang sering diutarakan oleh ustadz. Kebohongannya itu apa? Simpel-simpel aja. Kita nggak usah bahas yang berat-berat. Kalau yang berat-berat saya sudah trauma. Soalnya orang suka blow on. Yang simpel aja. Yang sederhana-sederhana. Apa itu kebohongannya? Kebohongannya adalah tentang Muhammad itu suci. Itu adalah dusta yang nyata. Coba naik ke sini coba, Ustadz. Ustadz yang sering mengatakan Muhammad suci, naik ke sini. Coba. Sungguh kalian berada di dalam kenekatan yang nyata. Ayo silakan. Kita kasih naik ada Sakila Aulia. Ya, silakan. Terima kasih topinya. Ya, silakan. Sakila Aulia. Selamat malam, Sakila Aulia. Abi, Halo? Nah, kan kabur kan? Banyak kaum muslimin wal muslimat sekarang kalau diskusi dengan saya itu jangankan berargumen, ngomong saja mereka sudah tidak bernyali. Kenapa bisa begitu Edis TV? Karena yang disampaikan oleh Edis TV benar adanya. Yang ada di dalam Quran, Muhammad takut manusia. Yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad suci. Ini bagaimana saudara-saudara? Berat. Yang disampaikan oleh Al-Quran, Muhammad membeda-bedakan orang. Yang miskin dicuekin, yang kaya dilayanin. Tapi yang disampaikan Ustadz Muhammad suci. Sungguh kalian ustadz penyebar kebohongan. Ayo coba ke sini loh. Ini sudah saya berikan kesempatan. Kalian ada di mana, wahai ustadz penyebar kebohongan? Ayo silakan. Ini udah kesempatan loh. Ayo. 6.300 orang menunggu. Silakan. Ada 48 ini orang ini. Tapi saya belum lihat mana ini ustadznya. Ini siapa ini? Coba Harry, tapi Harry ini kayaknya Kristen. Nah, ini Muhammad Rizwan. Coba, ya, silakan. Kalau Kristen saya naikkan, itu tidak fair nanti diskusinya. Yang Muslim yang saya naikkan. Muhammad Rizwan. banyak bacot ke Des. Belum sudah marah-marah. Ayo, tunjukkan dalilnya bahwasanya Muhammad suci. Silakan. Nyalakan kameramu. Kameramu nyala dulu, silakan. Nah, kan? Saya bilang juga apa, saudara?
Tidak ada yang bisa bantah, yang mereka bisa lakukan adalah apa? Kamu banyak bacot, Edis. Awas kamu, Edis. Darahmu halal. Yang mereka bisa cuman itu, saudara. Membantah tiada mampu dan tiada sanggup. Waduh. Mereka tahu persis mereka tahu bahwa yang disampaikan Edis TV ini adalah benar. Mustahil bisa dibantah. Lu iya. Rekam dan catat. Rekam dan catat. Dan bagikan. Yang Quran katakan, Muhammad takut manusia. Iya. Itu Quran bilang itu. Dan engkau takut kepada manusia. Tapi yang disampaikan oleh Ustadz apa? Muhammad takut kepada Allah. Muhammad suci. Yang keluar dari mulut penceramah sama yang tertulis dalam Al-Quran nggak sama. Gimana? Ayo datang dan bantah saya. Ayo, ini forum kita untuk baku hantam. Benar atau salah? Udah dikasih kesempatan ini. Di manakah kalian berada, wahai Ustadz? Saya sudah ngobrol, udah sampai berbusa-busa, kalian hilang. Nanti giliran saya sudah selesai siaran, Edis itu, mereka pada bikin konten, bikin upload. Assalamualaikum jamaah kaum muslimin wal muslimat. Edis itu tidak tahu apa-apa. Beraninya ngomong sendiri. Udah dikasih kesempatan diskusi, kamunya hilang. Ayo mana? Ayo, saya tunggu ini. Mana? Saya belum lihat ini nama-namanya nih. 54 orang mengajukan permintaan naik. Ini mana ini? Satu pun saya lihat tidak ada ini yang berilmu. Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada Muhammad Farhan. Pokoknya nang mana-mana muslim saya naikkan langsung. Selamat malam Muhammad Farhan. Selamat malam. Apakah Tuan Anda lahir Makasih di Bang lubang Cibe. kencing? Nyalakan kameramu dulu. Kita membahas tentang Muhammad suci atau tidak. Silakan. Apakah yang keluar dari lubang kencing dibilang Tuhan? Mulai. Bang, jangan Apakah mengalihkan keluar- tema. Muhammad itu lahir dari lubang kencing dan itu adalah rob kalian. Wajar dia manusia. Ya sudah, kau Kalau dibawa Tuhan- dulu sana. Kalau Kau Tuhan- yang lagi dibahas apa, yang mau kau bahas apa. Jangan mengulang-ulang tema yang sudah. Kemarin kita sudah bahas mengenai Muhammad keluar dari lubang kencing. Saking orang Islam tidak mau Muhammad keluar dari lubang kencing, maka Ustadz Maulana jamaah yang pakai itu loh, pakai sal itu, jamaah. Oh, jamaah. Muhammad itu sesar, saudara, sesar. Loh, ada dalilnya. Saking mereka tidak mau Muhammad keluar dari lubang kencing, maka dikatakan Muhammad sesar. Oh, ada dalil. Oh, tidak percaya mereka. Karena apa? Karena mereka pengen Muhammad itu suci. Muhammad itu tidak berdosa, manusia sempurna. Nah, halusinasinya itu harus didukung. Oh, kalau suci berarti nggak boleh keluar dari lubang kencing, nggak boleh. Nah, maka dikatakanlah Muhammad lahir sesar. Lu tidak percaya Anda. Dan itu sudah kita bahas. Muhammad itu adalah Rob kalian. Robnya umat muslim. Loh, kamu mau saya putarkan lagi video-videonya? Terlambat kamu datang ke sini.
Nah, kamu pengen berkata itu Oten, robnya, Tuhannya keluar dari lubang kencing. Nah gimana dengan kamu yang robmu keluar dari lubang kencing? Herman, saya dengan kamu. Pertanyaanmu itu aja. Silakan. Tema kita ini loh, Muhammad tidak suci. Bantah argumen saya ini. Ayo. Ayo, naik ke sini. Bantah dengan baik. Silakan. Kita kasih naik ada Arman Syah. Ya, silakan, Arman Syah. Bentar bang, sebentar. Makasih Bang JB, thank you Bang ya. Ya, silakan. Arman Syah. Nah, gini Halo, ini baru Assalamualaikum, mantap. Bang. Tepuk tangan dulu. Bang, yang naik itu udah sekitar 10 sampai 15 muslim, baru Anda ini yang berani nyalakan kamera ini. Aplaus buat Anda. Oke, Abang Muslim. Oke, kita hari ini membahas soal Bang, statement kenalan abang yang dulu bilang, Bang. Belum kenalan. Abang Muslim. Abang Muslim. iya, Muslim Pak. Oke, baik, mantap. Oke. Semoga kita diskusi yang baik ya Bang ya. Diskusi yang baik, nggak usah maki-maki. Keras, yang penting benar. Oke. Bang, pernah dengar Ustadz bilang bahwasanya Muhammad suci, mulia? Pernah dengar? Sering ya? Ada beberapa bang. Oke. Coba, yang suci, manusia yang suci di dalam Al-Quran siapa? Manusia yang suci, tidak ada manusia yang suci bang. Cuman Oke, dalam perspektif- sebentar, tenang. Kalau Anda bilang tidak ada manusia suci dalam Quran, Anda betul-betul orang yang tidak pernah membaca Quran. Kalaupun Anda membaca Quran, pasti Anda tidak baca terjemahannya. Oke, saya tunjukkan ayatnya. Ada Quran di situ? Ada Quran di situ? Ada Quran di situ? Gak usah pakai Quran bang. Gak usah pakai Quran. Jadi kan bahas abang bilang statement suci itu bahwasanya kata abang bilang bahwa Muhammad itu tidak suci gitu kan. Muhammad tidak Perspektif suci itu kan tidak ada dosa abang, dalil. kan? Apakah delay nih suara saya ini ke dia nih teman? Abang bisa dengar suara saya dengan baik? Dengar bang. Oh, delay nih. 1 tambah 1 berapa? Kedua. Oke, delay sekitar 1-2 detik. Oke, nggak apa-apa. Oke. Gini, Bang. Kalau misalnya Al-Quran berkata bahwa Isa itu suci, kira-kira mau Anda bantah atau tidak? Ayatnya mana bang? Oke, Kalau di dalam Abang bilang. Quran surat Maryam, oke, saya ambil Quran saya sebentar ya. Ya. Bentar, sabar. 30. Bentar ya Bang ya, sebentar ya. Ini saya lagi ngambilin. Sorry, sebentar. Kasih waktu 15 detik, sabar. Oke, ini dia sudah datang. Oke. Saya bukakan ya Quran surat Maryam. Bentar, Quran surat Maryam. Surat Maryam ayat yang ke-19. Coba ya. Oke. Oke, saya balikkan kamera saya Bang ya. Saya balik dulu kamera saya. Semoga Anda tidak mengingkari Al-Quran supaya Anda nanti Oke, kelihatan ya di sini ya. Ini surat Maryam ayat 19, betul? Betul? Ya. Oke. Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak yang suci. Bentar, nih kalau ada iklannya nih. Oke, ada di sini?
Ada, Oke, betul. jadi betul tidak bahwasanya Isa disebut sebagai orang yang suci? Betul. Kalau emang Betul. Baik. Sekarang, oke. sekarang pertanyaan saya kepada Anda, di mana di dalam Quran manusia dikatakan suci selain daripada Isa? Kalau perspektifnya manusia, ini kan abang bilang tadi Bang, udah jangan ada cerita. ayatnya. Bang, jangan cerita. Diskusi nggak boleh cerita. Tunjukkan satu ayat di dalam Quran, manusia suci selain Isa. Ya, betul, Nabi Isa. Oke, sebutkan. Ada Manusia nggak yang selain suci. daripada Isa? Sebut, ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Nah, terus kenapa ustadz-ustadz sekarang berkata Muhammad adalah manusia yang suci? Itu dalilnya dari mana? Itu dusta yang nyata. Coba, di mana dalilnya? Muhammad adalah orang suci. Yang ada Muhammad itu dikatakan di dalam Quran, satu, beda-bedain orang. Orang kaya diladenin, orang buta miskin dicuekin. Lu gak percaya Anda? Yang ada di dalam Quran, Muhammad takut manusia. Bang, kalau abang statement bilang Nabi Muhammad itu takut sama manusia, itu abang bilang lagi dalam Al-Quran. Coba sebutin ayatnya yang bilang. Oke. Kita tunjukkan. Kalau kita ngomong selalu ada dalilnya. Saya kalau ngomong bang tidak pernah ngarang bebas. Karena kalau saya ngarang bebas nanti saya terjun dari Monas. Ya. Baik. Surat Al-Ahzab. Baik ya. Ayat 36. 37. Ya, silakan ya. Saya akan berikan kepada Anda. Lu, kalau Anda ini tidak... Kalau Anda baca Quran nggak baca terjemahannya, ya Anda tidak akan ngerti ini. Oke, baik kita bacakan. Betul ini surat Al-Ahzab ayat 37? Betul atau tidak? Ya, betul, Pak. Oke, saya bacakan. Dan ingatlah ketika kamu di sini maksudnya Muhammad, berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya. Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya. Dan kamu takut kepada manusia. Nih. Dan kamu takut kepada manusia. Siapa di sini kamu? Coba lanjutkan aja Bang, bacanya. Nah. Anda di sini tidak tahu di sini kamu siapa. Nih, saya bacakan saja nih ya, perhatikan. Dan ketika kamu wahai Nabi berkata kepada orang yang Allah beri nikmat kepadanya, siapa? Yaitu Zaid. Ya, bin Haritsah yang dimerdekakan oleh Nabi dan pernah diangkat sebagai anak angkatnya. Dan kamu memberi nikmat kemerdekaan kepadanya. Apa? Muhammad ngomong apa sama Zaid? Tahanlah terus istrimu. Biarkan istrimu, Zainab binti Jahsy, jangan kau ceraikan dalam ikatan pernikahanmu. Dan jangan mentalaknya. Dan bertakwalah kepada Allah, wahai Zaid. Dan kamu menyembunyikan dalam hatimu, wahai Nabi, apa yang Allah wahyukan kepadamu, yaitu talak Zaid terhadap istrinya dan menikahkan kamu dengan mantan istrinya tersebut. Jadi Muhammad menyembunyikan bahwa istrinya Zaid itu akan menjadi istri Muhammad. Cuman Muhammad takut ngomong itu. Makanya dikatakan Muhammad di sini takut kepada manusia dan Allah menampakkan yang kamu sembunyikan.
Kamu takut kepada orang-orang munafik yang akan berkata, Muhammad menikahi mantan istri anak angkatnya. Muhammad takut di sini. Jadi jelas sekali di sini dikatakan, dan kamu takut kepada manusia. Ini jelas nih ngomong tentang Muhammad. Oh, saya kalau ngomong ada dalilnya. Jelas ini nih. Kamu takut kepada manusia, sedang Allah lah yang berhak kamu takuti. Nih. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, maksudnya menceraikannya, maka kami nikahkan kamu dengan istrinya. Nah itu dah. Cuman Muhammad takut menyampaikan kebenaran itu. Gini ceritanya biar tahu. Ini. Jadi gini loh. Suatu waktu Muhammad itu punya seorang anak angkat namanya Zaid. Oke? Nah, Zaid ini dinikahkan sama Muhammad. Dinikahkan dengan siapa? Dinikahkan dengan Zainab. Tetapi kalau orang muslim kalau ngomong, kalau Nabi memilihkan jodoh, insya Allah sakinah, mawadah, marohmah. Ternyata Muhammad yang pilihkan jodoh, rumah tangganya hancur berantakan. Marahan terus. Akhirnya Muhammad bilang gini, Zaid, jangan kau ceraikan istrimu. Nah, di sini padahal Muhammad tahu bahwa istrinya Zaid itu mau jadi istri Muhammad. Loh, ini banyak orang nggak tahu. Aduh, banyak tidak tahu. Coba, betul tidak di situ Muhammad takut kepada manusia? Sejujurnya belum baca, Pak, kalau soal itu. Ya udah, kalau perspektif dalam Oh, belum perspektif baca. statement Bapak Kamu punya Quran nggak di situ? Punya Quran nggak? punya. Ah, coba ambil Quranmu, buka surat Al-Ahzab ayat 37. Udah. Coba buka surat Al-Ahzab 37 silakan. Kalau pembahasannya tadi kan Bang, kalau Abang Inilah bilang saya kan bilang itu aja. teman-teman, datang ke sini cuma modal nekat doang. Kalau kamu hanya datang bermodalkan nekat, apa yang mau didengar sama orang? Aduh, oke, biar nggak panjang-panjang lah. Nanti panjang-panjang. Gini, ada nggak dalilnya dalam Quran Muhammad itu suci? Nggak ada. Oke, berarti yang suci, yang benar menurut Al-Quran. Sebagai Oke. Kalau begitu, mana yang lebih pantas supaya kau dengar, kau ikuti? Isa atau Muhammad? dua-duanya. Karena Ya, kau tidur di bawah sana. Ya, tidur kau di bawah sana, tidur di bawah sana. Aduh. Yang suci Isa. Yang berdosa Muhammad. Yang mana yang diikuti Muhammad? Sungguh kamu berada di dalam keraguan-raguan yang nyata. Tetapi kamu tiada mengetahuinya. Oh, gak percaya dia sudah. Ini gimana ini orang-orang ini? Kita kasih naik ada Sumantri. Nah, silakan. Oke, selamat malam Sumantri. Ya, selamat malam, Bang. Silakan Bang. Ini Anda mau nyampaikan apa? Silakan. Nyalakan kamera Anda dulu ya. Silakan. Oke, Bang. Oke. Selamat Apa yang malam, mau Bang, ya. Selamat malam Bang. Abang Muslim atau apa Bang? Asli Muslim. Oke. Apa yang mau Abang sampaikan? Silakan. Oh, enggak. Saya cuman ngasih support sih sebenarnya. Oh, Padahal pertama, Abang Muslim. Muslim. Oke. Pertama, saya mengakuin Edis TV hebat.
Hebatnya kenapa? Seumur-umur saya mendengar seluruh umat Islam belum ada yang berani mengartikan Yasin. Cuma Edis TV. Sama, kalau nggak salah, Ustadz Saiful Karim itu satu. Yang tahu artinya surat Yasin. Nah, itu. Terus yang keduanya saya mau nanya ini, Bang Edis. Apa itu, Pak? Di dalam Al-Quran ada Sulaiman, Ibrahim, tapi kok mirip sama Solomon, Abraham? Itu apa ada hubungan apa gimana? Ya, karena isi Al-Quran itu nyeritain nabi-nabinya orang Israel. Ya, di Arab nggak ada nabi. Gimana nabi yang siapa mau diceritakan? Tapi, gini, apa yang diajarkan oleh Ustadz dengan apa yang sungguh-sungguh menjadi kebenaran, itu sering sekali bertolak belakang. Saya kasih contoh ya, contoh. Kalau kita dengar Ustadz, itu ceritanya akan begini. Di Arab itu tidak ada nabi, tidak ada ini, semuanya masa fatroh katanya, masa kekosongan, tidak ada wahyu. Orang-orang beragama agama Quraisy, mereka nggak ngerti ini segala macam. Tapi yang menjadi keheranan, kalau kita baca Quran, Quran itu sering dibuka dengan kata-kata wa itzqala Isa, wa itzqala Musa, dan ingatlah ketika Musa berkata, dan ingatlah ketika Isa berkata, dan ingatlah ketika Daud berkata. Bayangin, Bang, bagaimana mungkin Quran ngomong begitu, tapi audiensnya itu bukan orang-orang yang familiar terhadap Isa, terhadap Musa, terhadap Daud. Nggak mungkin. Bagaimana mungkin kita ngomong sama orang-orang pedalaman Afrika, ngomong, ingatlah ketika Daud berkata. Daud siapa? Kan pasti. Makanya ketika kita baca Quran, audiens Al-Quran ini pasti orang-orang Yahudi, pasti orang-orang Nasrani. Gak mungkin audiensnya bukan orang-orang itu. Karena audiens Al-Quran seolah-olah sudah familiar terhadap Musa, sudah familiar terhadap Isa, sudah familiar terhadap Daud. Dan umat yang familiar terhadap itu hanyalah kau orang Yahudi dan orang Nasrani. Orang Quraisy mana tahu itu? Orang Quraisy penyembah berhala, mereka nggak punya kitab suci. Kalau dikatakan kepada orang Quraisy, ingatlah ketika Musa. Musa siapa? Makanya kalau kita betul-betul jeli, belajar Quran itu kalau sama Ustadz, bukan belajar Quran, belajar dogma. Begitu. Makanya ini yang perlu kita utarakan kepada orang-orang banyak. Begitu. Oke. Saya sebenarnya jujur ya, Bang Edis ya. Saya sebelum nonton Bang Edis, saya nonton Bang Edis sekitar ada 6 bulanan ke sini ya. Cuma sebelum saya nonton Bang Edis, saya juga istilahnya punya pemikiran beda dari orang Islam rata-rata gitu ya. Ya. Ya, kalau menurut saya sih memang benar, kata Bang Edis itu memang benar. Banyak kan yang nggak nyambungnya isi Al-Quran sama yang dah terjadi sama buat umat Islam gitu. Ya. Nah, sebenarnya Satu Oke, saya kasih contoh. silakan. Di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad naik ke langit ketujuh, diperintah sama Allah sholat 50 kali. Itu Terus? bukan dalam Quran. Itu dalam cerita-cerita hadis. Kita cerita hadis, oke. Nah, yang jadi pemikiran sama saya, Muhammad naik dikasih Tuhan 50, turun, ketemu malaikat Jibril, minta ditawar, naik Ketemu lagi. Musa. Ketemu Musa. Musa. Ya, jadi ketemu Musa, terus Musa bertanya, wahai Muhammad, berapa kali kamu disuruh sholat? 50 kali. Balik, katanya. Ya. Tawar. Nah, ditawar jadi 45. Balik lagi, ketemu Musa. Udah berapa Muhammad? 45.
masih kebanyakan, balik lagi. Pokoknya dibikin ke oplet dia. Nah, itu cerita-cerita dalam hadis. Silakan lanjut ya. Jadi kesimpulan saya, Tuhan itu kan pencipta manusia. Kalau Tuhan pencipta manusia, otomatis Tuhan itu tahu kan kemampuan manusia. Betul. Nah, sekarang Tuhan menguji dulu, dikasih 50 sholat sehari semalam. Sementara Tuhan tahu kemampuan barang bikinannya. Makanya menurut saya pada waktu itu Allah itu lagi bercanda. Loh, kenapa? Ini serius loh. Karena begini, coba dalam satu kali sholat berapa banyak waktu yang habis? Ambil air wudhu, betul? Berangkat ke masjid, bla bla. Kita bikinlah dalam satu kali sholat dari mulai angkat bangunin badan sampai ambil sampai pulang ke rumah. Kita bikin 15 menit. Atau 10 menit lah. Gitu. 10 menit kali 50, udah berapa menit? 24 jam manusia tidak mungkin tidak tidur, betul. Dalam satu hari manusia tidur kurang lebih 7 jam. Kapan kerjanya? Kapan nyuci piring? Kapan nyeboin anak? Ini waktu Allah suruh sholat 50 kali serius atau bercanda? Begitu. Makanya memang Bang, kalau dipikir-pikir, memang cerita-cerita tentang Muhammad itu banyak cerita-cerita fiktifnya. Makanya sekarang banyak cendikiawan-cendikiawan, orang-orang terpelajar Islam, itu sudah melakukan rekonstruksi. Mun'im Siri, dia orang Madura, itu salah satu muslim tapi pinter dia. Dia menulis satu buku yang berjudul Islam Revisionis. Jadi, mulai memikirkan ulang apa sebenarnya yang dinarasikan oleh agama Islam dan apa yang dinarasikan oleh para pengkhotbah-pengkhotbah dongeng gitu. Jadi kita harus benar-benar apa yang sungguh-sungguh Islam ajarkan dan apa yang orang-orang ajarkan tentang Islam tapi yang bumbu-bumbu dongeng. Saya rasa semua orang pasti pengen Islam yang betul-betul Islam yang ajarkan. Bukan yang guru-guru ustadz-ustadz dongengkan. Gitu, Bang. Terima kasih, Bang. Saya pernah dengar siarannya Bang Edis pernah ngomong, bisa jadi Muhammad ini ada dua, Muhammad yang baik sama Muhammad yang jelek. Pernah Bang Edis ngomong begitu kan? Ya, jadi kalau kita betul-betul merujuk kepada sosok Muhammad yang di dalam Quran, Muhammad tuh hanya disebut 4 kali. Hanya 4 kali. Nah, sosok Muhammad ini merujuk ke siapa sebenarnya? Ah, ini saya belum mau bicarakan di sini karena nanti ini akan kontroversi dulu. Tapi yang jelas, sosok-sosok di dalam Quran yang dikatakan tentang Muhammad itu sebenarnya tafsiran-tafsiran orang bahwa itu Muhammad gitu. Karena kalau betul-betul menyebut kata Muhammad itu hanya 4 kali. Yang lain itu disebut Nabi. Wahai Nabi, ya ayuhan Nabi, wahai Nabi. Nah, kata Nabi ini ditafsirkan oleh orang sebagai Muhammad. Begitu. Itu panjang, agak sedikit dalam. Cuman kalau tema itu saya khusus lah sama orang-orang yang agak-agak ini. Kalau yang masih awam-awam jangan dulu. Sedangkan yang ringan aja mereka udah kejang, apalagi yang berat. Begitu, Bang. Sebenarnya Bang Edis ya, saya udah 6 bulan ini mengikuti Bang Edis ya. Kalau menurut saya, muslim-muslim yang naik, bukannya dia nggak ngerti, bukannya dia bego, bukannya apa, enggak ya. Cuman menurut saya sebelum kenal sama Bang Edis, saya juga pernah ngobrol-ngobrol masalah ini. Cuman jawaban yang orang-orang yang mengerti agama itu jawabnya apa? Agama tidak bisa pakai logika, gitu jawabnya. Jadi, setiap Bang Edis ngomong di sini, mereka memang yang Bang Edis bilang itu nyata, kebenaran, cuman dia nggak bisa memakai logika. Nah, sementara banyak ustadz-ustadz yang ngomong, yang ngejawab ke saya, agama itu tidak bisa pakai logika. Itu kuasa Allah katanya. Itu. Ya. Makanya Ya. setiap Bang Edis debat sama orang Muslim,
ya pasti mentok. Ya, itulah Bang ya. Jadi memang memang harus kita bedakan mana yang sungguh-sungguh mencari kebenaran, mana yang hanya ikut-ikutan dogma. Karena yang sering saya lihat, yang dipelajari, yang sungguh-sungguh diajarkan itu membaca huruf hijaiyah. Dari kecil sampai besar. Ini bacanya bukan tak, sa, bukan ab. Itu aja yang dibahas. Dari dulu yang dibahas membaca huruf hijaiyah, bagaimana tanwin ketemu ini, nun mat ini apa ketemu ini bacaannya bagaimana, kol-kolanya bagaimana, itu. Makanya pinter banget kalau soal baca membaca. Tapi pemahaman zong. Begitu. Karena sudah dicekokin. Baca satu huruf dapat pahala masuk surga. Masa baca huruf Arab masuk surga? Gimana jalan ceritanya? Jadi yang saya lihat di sini ada pembentukan sebuah pemahaman bahwa huruf Arab itu suci, mulia, di surga nanti berbahasa Arab, doanya bahasa Arab, apa-apanya Arab. Kita udah dijajah, ini dijajah dengan pengertian-pengertian yang kayak begitu. Masa Tuhan taunya orang Arab? Taunya bahasa Arab. Kalau nggak bahasa Arab nggak sah. Ini apa-apaan? Di dalam Quran nggak ada. Doalah kamu dalam bahasa Arab, nggak ada. Begitu. Oke, hanya itu Bang. Kita kasih kesempatan ya kepada yang lain ya. Oke, siap. Terima kasih banyak Bang Idris Oke, ya. sama-sama Bang. Oke, selamat malam. Yuk, silakan ya. Sesi mulut netizen, silakan. Kalian bisa beropini apa segala macam. Kalau kita kasih yang kontra-kontra, mereka sudah nggak berani ya. Tapi teman-teman banyak loh. Banyak orang-orang Islam yang nonton channel ini, yang mereka diam-diam, benar ini yang diomongin Edis, gitu. Tapi mereka nggak berani bersuara. Karena kalau bersuara, nanti ya seperti biasa dipersekusi. Loh iya, betul. Banyak orang-orang Islam itu sudah mulai berpikir begitu. Cuman apa? Mereka tidak berani ngomong, tidak berani bersuara, takut. Takut kenapa? Takut dipersekusi, takut dikucilkan. Begitu loh. Padahal ya namanya pikiran kan kita bebas. Anda punya penafsiran, punya pemikiran terhadap sesuatu itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Ya kan? Selagi bertanggung jawab gitu loh. Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada sebentar ya. Ustadz Abdul Somad nih, Ustadz Somad tapi palsu lagi. Ustadz Somad yang sungguhan mana? Aduh. Ustadz Abdul Somad, silakan. Nyalakan kamera Anda. Silakan. Halo? Halo? Mana ini? Mogok bicara. Udah dinaikin mogok bicara. Ya, silakan. Ayo, Ustadz Abdul Somad, nyalakan kamera Anda. Belum bisa ini. Bisa. Anda belum udah mengajarkan kebohongan. Host itu tahu orang itu bisa nyalakan kamera atau tidak. Nah, kok bilang nggak bisa? Ayo, balikin. Balikin ke arah sebaliknya. Gimana kita mau diskusi? Orang yang diajak diskusi aja takut nunjukin muka. Ya udah Bang, dibawa dulu lah. Gimana kita mau serius kayak begini?
Oke lah teman-teman ya, akhirnya kita sampai juga kepada penghujung acara kita. Wih bang, kok udahan bang, kok cepet sekali. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ternyata ada satu muslim yang sangat paham dengan apa yang dimaksudkan dengan Edis TV, dan dia menjadi fans daripada Edis TV telah begitu lama, yaitu mengikuti Edis TV dari dahulu, sehingga dia mengerti ajaran-ajaran yang dinyatakan oleh Edis TV. Dan ini suatu bukti bahwa ternyata banyak sekali muslim-muslim yang moderat, yang toleran, yang paham, ya, berakal sehat di dalam berlogika, sehingga mengerti betul apa yang dinyatakan oleh Edis TV. Nah, kita berdoa saja Bapak Ibu dan teman-teman semua bahwa itu akan menjadi bukti pada saatnya nanti ketika Roh Kudus menjamah mereka, supaya mereka menjadi anak Tuhan, menjadi murid Tuhan. Karena pengertian-pengertian yang didapat dari Edis TV akan membawa mereka pada pencerahan rohani, pada hidayah, dan akhirnya bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Tidak usah khawatir, karena kuasa Roh Kudus tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Mari tetaplah semangat, tetaplah setia, dan teruslah bersaksi dan bersyafaat agar nama Tuhan dipermuliakan, agar berita Injil disampaikan sampai ke ujung-ujung bumi dan sampai pada kesudahannya. Tuhan beserta kita dan selalu memberkati kita dengan limpahnya, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.